Like and subscribe. Listen, champ, you are definitely not allowed out here. Nope. Ah, Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, dikarenakan orang tuanya telah bercerai. Anak ini membenci semua robot, selalu dibuli di kelasnya, dan tidak memiliki teman. Singkat cerita, dia bertemu dengan robot canggih yang akhirnya menjadi temannya dan melawan robot jahat yang ingin membunuh banyak orang. Film ini berjudul Next Gen, yang diputar pada tahun 2018 dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang anak kecil bernama Mai. Dia diajak oleh ibunya untuk menghadiri acara pembukaan robot terbaru di sebuah tempat. Sebenarnya Mai sangat tidak suka dengan acara itu, akan tetapi dia terpaksa harus tetap ikut menghadiri acara tersebut. Setibanya di tempat itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke dalam sebuah gedung. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah satu robot, dan robot itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari robot yang akan dipamerkan. Tentu saja itu membuat sang ibu sangat senang, sampai-sampai, saat Mai bicara padanya, dia tidak memperhatikan. Hingga akhirnya Mai pun memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya. Tiba-tiba saja datang sebuah robot yang memberinya peringatan, karena dia turun dari sebuah tangga yang berlawanan. Setibanya di bawah Mai dihampiri oleh robot penjaga yang memintanya untuk ikut dengannya, karena dia telah membuat kekacauan di tempat umum. Tentu saja Mai menolak dan dia lebih memilih untuk melarikan diri dari robot tersebut. Ternyata Mai jatuh ke dalam sebuah lab tempat pembuatan robot, di mana di situ ada seorang profesor yang sedang mengecek robot ciptaannya. would you check? Yeah, it's one of the biggest deals ever. How about thanks for the reminder? Disinilah semuanya berawal, awal dari pertemuan Mai dengan calon robot sahabatnya. Hello. What? Come on, let go of my bag! Okay. Is super creepy. Tiba-tiba saja datang sebuah robot penjaga, memberitahu kalau Mai tidak boleh berada di tempat itu dan memaksanya untuk keluar dari lab tersebut. Di lain sisi sang ibu yang sedang melihat acara pembukaan robot terbaru nampak sangat senang sekali. Justin Pin, seorang pemilik perusahaan IQ Robotik, memperkenalkan robot terbaru miliknya. Super proud of what we've accomplished for the new Gen 6. Gorgeous. Justin Pin berkata kalau zaman ini adalah zaman serba teknologi dan robot ini adalah juaranya. Karena tentu saja robot ini bisa melakukan segalanya. Cubot Gen 6! Setelah itu Justin Pin pun menuju sebuah lab,
yang dimana di sana ada Dr. Tanner yang sedang melihat-lihat data dari robot yang akan diluncurkan. Dr. Tanner Rice. Dr. Tanner mengatakan kalau sebaiknya jangan meluncurkan Gen 6 terlebih dahulu, karena masih ada banyak kesalahan data yang ada pada robot itu. Akan tetapi Justin Pin tidak mau tahu, dia tetap bersikeras agar Gen 6 tetap harus diluncurkan. Dr. Tanner pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menyetujuinya. Setelah itu Dr. Tanner mendapatkan kabar kalau salah satu robot rahasia ciptaannya melarikan diri dari lab. Benar saja, ternyata robot ini keluar dari lab. Dia sedang mencari Mai yang tasnya tertinggal dan berniat untuk mengembalikan tas tersebut. Listen, champ. You are definitely not allowed out here. Robot ini pun segera bergegas pergi mengejar Mai yang sedang menaiki mobil dan hendak pulang ke rumah. Akan tetapi dia dihalang dan malah diserang oleh para robot penjaga. Tentu saja dia pun tidak tinggal diam dan balas menyerang. Para robot penjaga meminta agar dia mematikan mesin dan menepi. Tentu saja dia menolak. Lalu dengan terpaksa para robot penjaga menggempurnya dengan serangan yang bertubi-tubi. Singkat cerita, siang pun berlalu dan berganti malam. Robot ini pun terbangun dan diberitahu kalau dia mengalami kerusakan di mesin utama. Lalu dianjurkan untuk menghubungi dealer terdekat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada dirinya. Di lain sisi, Mai yang sedang berada di dalam kelas bersama yang lainnya dan mengikuti pelajaran pun merasa bosan. Dia pun pergi keluar dan bermain bola seorang diri, akan tetapi ternyata bolanya itu malah mengenai salah seorang gadis yang sedang membaca di bangku taman. Tiba-tiba saja datang segerombolan para pengganggu yang sangat menjengkelkan. Mai dihina karena dia tidak memiliki robot. Dan mengatakan sesuatu tentang ayahnya yang telah tiada. Come on, move it. Greenwood! Her down. Copy that. Untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Niat hati ingin memberi pelajaran pada para berandal tapi malah Mai yang dihajar. Mai pun segera pergi bergegas pulang. Karena hari hampir menjelang malam, di perjalanan dia pun merasa depresi dan benar-benar merasa kesepian karena tidak ada satu orang pun yang bisa memahaminya. You've got mail. Die in a fire. Okie dokie. Good job. Sesampainya di dalam, dia pun merasa kesal, melihat ibunya yang sedang asyik bermain dengan robot barunya tanpa menghiraukan keberadaan dirinya. Sang ibu pun bertanya pada Mai lalu mendekatinya. Betapa kagetnya sang ibu melihat ada luka lebam di wajah Mai. Akan tetapi Mai marah karena sang ibu tidak pernah memperhatikannya dan tidak bisa memahami apa yang diinginkannya. Di sisi lain, ada robot pengintai yang sedang mencari jejak di mana keberadaan robot yang lari dari lab. Begitupun dengan robot tempur ini, ternyata dia berhasil menemukan di mana kediaman Mai dan disambut oleh anjing kecil Mai yang galak. My bag! Mai pun mengusirnya, karena dia tidak ingin robot itu ada di rumahnya. Dia benar-benar sangat membenci robot.
Setelah Mai melihat apa yang bisa dilakukan oleh robot tempur ini, dia pun kaget dan berubah pikiran. Mai pun berusaha membujuk robot tempur ini dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Robot tempur ini bisa tinggal di rumahnya, asalkan dia mau membantu dirinya menyelesaikan segala masalahnya. I have a big day tomorrow. Di sisi lain di tempat lab pembuatan robot ada Dr. Tanner yang dipanggil menghadap oleh Justin Pin. Dia ingin menanyakan perihal robot tempur yang lari dari lab. Dan mengancam Dr. Tanner dengan menunjukkan sebuah atraksi bom bunuh diri dari robot kecil Milk-nya. Dr. Tanner pun paham dengan apa yang terjadi dan berjanji untuk menyelesaikannya. Tiba saatnya bagi Mai memberi pelajaran pada berandal-berandal ini, dia pun menunjukkan robot barunya pada mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Mai. Mereka pikir ini adalah permainan, tapi Mai berkata kalau ini bukanlah permainan melainkan ini balas dendam. That's what I'm talking about. Disinilah semuanya dimulai. Mai pun mulai membuat kekacauan dan dia pun sering sekali bolos dari sekolahnya. Mulai dari menghancurkan robot-robot kecil, mendorong robot ke badan kereta, mencoret-coret tembok, dan bahkan lari dari kejaran para polisi robot. Membuat ledakan. Di dalam sebuah acara, Justin Pin pun diundang dalam bincang-bincang talk show. Di sini dia ditanya, apakah dia sudah mendengar rumor perihal ada robot yang mengamuk di jalanan. Tentu saja dia berkata kalau dia sudah mendengar hal itu dari stafnya dan juga pihak berwenang. Dan mengatakan kalau dia sudah memusnahkan robot pengacau tersebut. Akan tetapi kenyataan yang ada sangatlah berlawanan, karena ada sebuah video yang menunjukkan kalau robot pengacau itu masih berkeliaran di jalan. Justin Pin pun tetap menyangkal kalau robot yang seperti itu bukanlah robot dari perusahaannya. Karena robot dari perusahaannya tidak mungkin melakukan kerusakan seperti itu. Di lain sisi, Mai dan robot tempur pun akhirnya pulang ke rumah. Mai merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh teman barunya itu. Sang robot pun mengalihkan pembicaraan dan berkata kalau Mai harus tidur karena nanti ibunya bisa khawatir. Mai pun tetap bersikeras ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya robot tempur itu pun menunjukkan sesuatu pada Mai. Dia pun berkata kalau sebenarnya dirinya telah rusak. Memori yang ada pada dirinya pun telah penuh. Itu sebabnya dia tidak bisa memuat memori baru, dan tentu saja itu bisa sangat bermasalah untuknya. Let me help. Oh, hey, play that one. Play that one. Mai pun menyarankan agar dia menghapus seluruh memori yang tidak penting, agar ruang yang ada pada memorinya tidak lagi penuh. Benar saja setelah dia menghapusnya dia pun merasa sistemnya lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, dia merasa kalau dia sudah menghapusnya, maka dia tidak akan pernah lagi mengingat itu semua. Mai pun teringat akan dirinya dan kenangan dari orang tuanya yang telah tiada. Lalu dia pun berpamitan pada robot teman barunya itu dan meninggalkannya. Di sisi lain, ada Dr. Tanner yang sedang diikat oleh Justin Pin karena dia membuat sebuah robot tanpa sepengetahuannya dan itu membuatnya sangat marah. Sebagai balasannya, Dr. Tanner harus mencarinya dan membawanya padanya, karena dia menginginkan robot itu. Dan mengancam akan membunuhnya jika dia berani mengkhianatinya. He's alive! Everywhere! They'll be our eyes! Ah! I'll find it!
He's alive, find the robot. He's alive, find the robot. Di sisi lain, para berandal ini pun berulah kembali. Mereka mengganggu teman sekelas mereka yang sedang berjalan sendirian di taman. Again, so sorry. Mai pun muncul, dan betapa kagetnya mereka melihat Mai bersama dengan teman robot besarnya. Nobody. Mereka pun dibuat kocar-kacir karenanya. Mai benar-benar sangat brutal menyerang ke sana kemari. Lebih parahnya lagi, dia menyuruh robot tempur itu untuk menyerang Greenwood dengan senjata miliknya. Atau setidaknya melukainya sebagaimana dia melukai dirinya. Tentu saja robot tempur itu tidak membenarkan hal itu, karena dia sama sepertinya masih anak-anak. Mai pun marah karena robot itu tidak mau mengikuti perintahnya. May? Wait! Malam pun tiba, seperti biasa, robot ini harus menghapus beberapa memori yang tersimpan di sistem miliknya, atau sistemnya tidak akan bekerja dengan baik. Dia pun bingung ingin menghapus yang mana, karena semua memorinya berisi kenangan bersama dengan Mai. Lalu dia pun memutuskan untuk menghapus sistem senjata tempur miliknya. Yes. Betapa senangnya sang robot dengan hal itu, dia pun berencana untuk memberitahukan hal itu pada Mai. Akan tetapi ternyata Mai tidak berada di kamarnya. Dia melihat ada jejak kaki yang mengarah ke daerah gunung dan dia pun mengikutinya. Ternyata, Mai sedang asyik bermain dengan anjing kecil kesayangannya. No, you won't. Oh, no, you won't. Lalu, datanglah sang robot dan menghampiri Mai sambil duduk di sampingnya. Dia pun menunjukkan sesuatu pada Mai, suatu kenangan saat Mai masih kecil dan bersama kedua orang tuanya saat masih bersama. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang ke rumah, dan betapa terkejutnya Mai saat tahu ada seorang profesor di rumahnya. Profesor itu pun memeriksa keadaan robot tempur tersebut, dan memberikan sesuatu padanya. A fresh start. Mai pun bingung dan bertanya pada ibunya, siapa sebenarnya profesor ini? Ibunya pun menjawab kalau dia adalah pemilik dari robot tempur tersebut. We're expecting company. Can I offer you a lot? Profesor pun berkata, kalau akan ada hal buruk yang terjadi, dan robot tempur ini adalah satu-satunya harapan yang dimiliki. Saat profesor sedang menjelaskan, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Justin Pin pun muncul. Profesor pun mengingatkan Justin Pin, kalau sebelumnya dia tidak seperti ini, tapi mengapa kalau dia sekarang berubah drastis seperti ini? Justin Pin ingin menghabisi semua orang, dan juga siapapun yang mencoba menghalangi rencananya. Robot jahat ini pun melihat apa yang dilakukan oleh Mai. Dengan sigapnya, robot tempur pun langsung membawa pergi Mai dan menyelamatkannya. No. Para robot jahat pun membawa ibu Mai, dan memborbardir mereka berdua. Mereka mengira kalau mereka telah menghancurkan Mai dan robotnya, lalu pergi meninggalkan lokasi. Akan tetapi, ternyata mereka masih hidup. What is wrong with you? Mai pun marah,
karena robot tempur itu tidak bisa menyelamatkan ibunya. Robot tempur itu tidak bisa berbuat banyak karena dia telah menghapus sistem kendali senjata yang ada pada dirinya. Akan tetapi, Mai tetap tidak mau mendengarkan penjelasan dari robot tersebut, dan malah pergi meninggalkannya seorang diri. Mai pun mencoba berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Dengan menerobos masuk ke dalam fasilitas perusahaan robot terbesar yang ada di sana. Robot tempur pun muncul dan mengingatkan Mai agar ia jangan melakukan ini sendirian. Mai berkata, kalau dari dulu ia selalu sendiri, dan kali ini pun dia akan melakukannya. You're right. I let you down. Nowhere else. Mereka pun akhirnya terkepung, dan mau tak mau mereka harus masuk ke dalam fasilitas gedung tersebut. Hold up. You guys hear that? Momo says she's this way. Come on. Wait, Momo says? Akhirnya mereka menemukan Dr. Tanner, dan Mai pun menanyakan perihal keberadaan ibunya padanya. Dr. Tanner mengatakan kalau semuanya bisa selamat, asalkan bisa menghancurkan Ares si robot besar jahat. Saat profesor menjelaskan, tiba-tiba saja Justin Pin muncul di belakang mereka. Disinilah akhir dari riwayat Dr. Tanner, dia pun tewas dan hancur, ditembak oleh laser dari senjata milik Justin Pin. Ternyata mereka jatuh ke dalam sebuah lapangan, dan ternyata di sana banyak sekali orang yang sedang ingin menyaksikan pertandingan. Robot jahat ini pun langsung menyerang si robot tempur secara membabi buta. Sesampainya di bawah, Mai melihat yang sedang terjadi di layar TV, lalu teringat akan ibunya yang sedang disekap. Lekas saja mereka pergi untuk menyelamatkan ibunya. Oh, May, my baby. Mom, I am so sorry. Tiba-tiba saja Justin Pin muncul, lalu menyandera mereka. Setelah itu dia pun menceritakan semua rencananya pada Mai dan ibunya. Tanpa sepengetahuan Justin Pin, ternyata Mai merekamnya. Tentu saja hal itu bisa disaksikan oleh semua penonton yang ada di lapangan. Justin Pin mencoba menangkap Mai, lalu Mai pun menendangnya berkali-kali hingga matanya rusak. Justin Pin berkata kalau manusia hanya bisa merusak segalanya, dan dia akan membunuh mereka semua. Melihat anaknya dipukul, tentu saja sang ibu pun kalap, lalu membalasnya dengan pukulan telak berkali-kali. Di luar lapangan robot kecil bom bunuh diri ini ternyata telah aktif. Tentu saja itu membuat panik orang-orang dan berlari ketakutan. Mai pun mencoba membantu orang-orang dengan menendang robot-robot kecil itu agar meledak di udara. Lalu memandu mereka agar mereka mengikutinya menuju pintu keluar lapangan. Tiba-tiba saja Justin Pin muncul dan menyandera Mai lalu membawanya. Sementara itu si robot tempur ini pun terus berjuang melawan si robot Ares besar yang jahat. Dia tidak bisa berbuat banyak, karena dia tidak memiliki senjata seperti lawannya itu. Dia hanya bisa melompat dan memukul, tentu saja itu tidak akan bisa membantu banyak di dalam perlawanannya. Dia tahu kalau ini takkan berhenti jika dia tidak mengaktifkan senjata miliknya. Dia terus-terusan diserang oleh robot besar Ares, dan dia hanya bisa menghindar saja. Tiba-tiba dia melihat Mai yang sedang dalam bahaya karena disandera oleh Justin Pin. Dia pun sadar kalau sekaranglah saatnya untuk mengaktifkan senjatanya dan melawan balik serangannya.
Dia pun sadar kalau dia tidak punya banyak waktu, dan dia harus bisa segera menyelesaikan ini semua. Karena jika tidak, maka sistemnya akan segera mati dan dia tidak akan bisa mengingat ini semua. Dia pun segera menyerang dengan pedang laser miliknya, dan menghancurkan tubuh robot besar jahat tersebut dengan bom miliknya. Inilah saat-saat terakhir sistemnya akan mematikannya secara otomatis untuk sementara. Mai pun segera bergegas pergi menghampiri robot tempur itu. Dia sadar dengan apa yang terjadi pada robot tempur miliknya, dan dia pun meminta maaf kalau dia telah membuat kesalahan. Betapa terkejutnya Mai, ternyata Ares dan Justin Pin belum benar-benar mati. Ternyata Mai telah hilang, dan dia pun menghampiri robot yang sedang riset tersebut. Tentu saja Mai tidak tinggal diam, dia pun langsung menghancurkan kepala robot jahat itu dan selesailah sudah semuanya. Mai pun segera menghampiri robotnya itu, dan dia pun sangat sedih melihat robotnya itu diam saja dan tidak bergerak. Betapa terkejutnya Mai saat mengetahui kalau ternyata robotnya itu sudah tidak mengenalinya lagi. Singkat cerita, semuanya pun kembali normal seperti biasa, seperti hari-hari yang sebelumnya, tampak damai dan tenang. Sedikit demi sedikit Mai pun kembali memperkenalkan dirinya kembali dan keluarganya pada robot tempurnya itu yang sudah kehilangan memorinya. Tiba-tiba saja respon otomatis senjata yang ada di robot tempur itu aktif, karena melihat robot yang ada di udara dan ingin menembaknya. What? I'm allergic to pollen. Are you judging me? Hey, come on, what are you waiting for? You ready? I don't know it anymore. I'm gonna stay here till my mind. You're good. Not as good as me. He's so cool. What do you call him? My friend. Dan cerita pun berakhir.